kitab Riyadhus Shalihin, yang mana kitab Riyadhus Shalihin adalah karangannya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala yang paling masyhur di abad ini. Bahkan kitab Riyadhus Shalihin adalah kitab yang paling banyak dicetak setelah Al-Quran. Walaupun Al-Quran adalah kalamullah, tapi maksudnya adalah cetakannya. Terbanyak setelah Al-Quran adalah kitab Riyadhus Shalihin. Baik, kita masuk di bab tentang durhaka kepada kedua orang tua. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Isra, surah ke-17 ayat 23 sampai 24, tentang bagaimana Allah memerintahkan kepada kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. Kata Allah, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia. Maksudnya apa? Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan hambanya untuk mentauhidkan Allah. Dengan cara apa? Beribadah ikhlas karena Allah. Karena Nabi SAW juga pernah bersabda di dalam hadisnya, aku takut umatku melakukan syirik kecil. Yang dimaksud dengan syirik kecil di sini adalah riya. Karena banyak zaman sekarang orang beribadah, orang beramal salih ingin dilihat orang. Dan ini yang paling ditakutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dibunyi ayatnya ini tegas, dan Rabbmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia. Dalam wabil khusus di dalam ibadah harus perbaiki niat selalu karena Allah, bukan karena penglihatan makhluk. Kemudian Allah lanjutkan di dalam firman-Nya, imma wabil walidaini ihsana, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu dan bapak. Wabil khusus yang orang tuanya masih diberikan kesempatan umur oleh Allah, maka wajib berbakti kepadanya. Rasulullah bersabda, ridha fi ridha'il walidain wa sakhatullah fi sakhatil walidain. Ridha Allah tergantung ridhonya orang tua, dan kemurkaannya Allah tergantung kemurkaannya orang tua. Kemudian jika salah seseorang di antara keduanya atau kedua-duanya sudah sampai usia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka kata Allah, janganlah sekali-kali kamu mengatakan kepadanya perkataan dan janganlah kamu membentak keduanya. Di sini adalah peran bakti seorang anak kepada kedua orang tuanya. Karena ketika orang tua sudah berusia lanjut, sudah sepuh, biasanya mereka akan kembali kepada sifat kekanak-kanakan. Maka di sini adalah kesempatan emas bagi seorang anak untuk mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Allah memerintahkan, ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik, wabil khusus ucapan yang lemah lembut. Ketika orang tua meminta tolong dibelikan ini, kemudian meminta untuk anaknya pulang, maka segera pulang. Karena tadi hadis Nabi, ridha Allah fi ridha'il walidain
wa sakhatullah fi sakhatil walidain. Kemudian kata Allah, rendahkanlah dirimu kepada keduanya dengan penuh kasih dan sayang. Maksudnya apa? Ketika kita sudah menjadi bos di sebuah perusahaan yang besar, atau Allah titipkan kita jabatan, Allah berikan kepada kita kesuksesan, namun di hadapan orang tua kita hanyalah anak kecil. Oleh karenanya Allah memerintahkan, rendahkan dirimu di hadapan keduanya dengan penuh kasih dan sayang, serta ucapkanlah wahai Rabbku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu aku kecil. Al-Quran surah Al-Isra surah ke-17 ayat 23 sampai 24. Makanya para salaf, para ulama ahlu sunnah wal jamaah, mereka memerintahkan salah satu bentuk rasa terima kasih kepada kedua orang tua adalah ketika di tahiyat akhir sholat. Di tahiyat akhir sholat sebelum salam, kita dianjurkan untuk membaca doa Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, salah satu bentuk rasa terima kasih seorang anak kepada kedua orang tuanya ketika sebelum salam di dalam sholat atau di dalam tasyahud akhir, dia mengucapkan doa Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah aku dan ampunilah dosa kedua orang tuaku, rahmatilah mereka sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku di waktu kecil. Ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang sedikit ini bisa kita amalkan di kehidupan sehari-hari, dan apabila terdapat kebenaran dalam penyampaian saya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan apabila terdapat kesalahan itu datangnya dari diri saya pribadi dan dari syaitan. Untuk kesempurnaan majelis kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.